Mayoritas dari masyarakat Indonesia hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal masih ada dua lagi Presiden Indonesia yang jarang sekali disebut, yaitu Safrudin Prawironegoro dan Mr. Asad. Kali ini kita akan membahas tentang Safrudin Prawironegoro. Safrudin Prawironegoro lahir di Banten pada 28 Februari 1911 dan beliau meninggal pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta. Orang tua Raden Arsyad Prawiro Atmojo dan Nur Aini. Jabatan sebelumnya Prime Minister of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia pada tahun 1958 sampai 1961. Dan beliau sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Safrudin menjabat sebagai Presiden atau Ketua PDRI ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam tubuh Safrudin mengalir darah bangsawan. Buyutnya, Sultan Alam Intan masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Safrudin gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, sehingga membuat dia memiliki cita-cita tinggi, ingin menjadi orang besar, katanya. Itulah sebabnya ia masuk Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Soekarno-Hatta memberikan jabatan kepada Safrudin Prawironegoro menjadi Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia pada tanggal 9 Desember 1949, Soekarno-Hatta sempat mengirimkan berita yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Safrudin jabatan sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membantu pemerintahan darurat di Sumatera." Sayangnya, berita tersebut tidak sampai ke Bukit Tinggi karena sulitnya sistem informasi pada saat itu. Namun ternyata, pada saat yang bersamaan, saat mendengar berita tersebut, Safrudin segera mengambil inisiatif yang sama. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, 19 Desember, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintahan darurat atau emergency government. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dijuluki sebagai penyelamat republik, dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat. Pemerintah Republik Indonesia masih tetap aktif meskipun para pemimpin seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Safrudin menjadi ketua PDRI dan kabinetnya yang terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan adalah ketua, namun kedudukannya sama dengan presiden. Safrudin menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih 8 bulan mempertahankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah menyerahkan jabatannya, Safrudin tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi Menteri Keuangan pada Maret 1950 selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta. Ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijakan moneter yang kritik itu dikenal dengan julukan Gunting Safrudin. Pada peristiwa PRRI, akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena ketimpangan sosial yang terjadi dan juga pengaruh Partai Komunis Indonesia yang semakin menguat, pada awal tahun 1958, Safrudin dan beberapa tokoh lainnya mendirikan PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah dan ia ditunjuk sebagai ketua. Pada akhir tahun 1967,
Setelah bertahun-tahun berkarir di dunia politik, Sabruddin Prawironegoro akhirnya memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan di masa tuanya. Dan ternyata hal tersebut tidak mudah. Berkali-kali ia dilarang naik mimbar. Pada Juni 1985, ia diperiksa lagi sehubungan dengan isi khotbahnya pada Hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Saya ingin mati di dalam Islam dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah, ujar Ketua Korp Mubalik Indonesia atau KMI itu tentang aktivitasnya itu. Di tengah kesibukannya sebagai mubalik, mantan Gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku sejarah moneter dengan bantuan Oi Bengto, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Sabruddin Prawironegoro meninggal pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam satu kesempatan panitia 1 abad Mr. Sabruddin Prawironegoro dari tahun 1911 sampai 2011 meluncurkan buku biografi Mr. Sabruddin Prawironegoro. Peringatan 1 abad Sabruddin Prawironegoro bertujuan agar rakyat Indonesia, terutama kaum muda yang relatif tidak begitu mengenal sosok dan kiprahnya, menjadi lebih mengenal Sabruddin sebagai tokoh pejuang kemerdekaan. Kini, Sabruddin Prawironegoro sudah mendapatkan gelar pahlawan. Hal ini membuat kita generasi muda akan berdosa jika tidak menghargai jasa-jasa beliau yang sangat penting berkenan dengan penyelamatan Republik ini dari kekosongan kekuasaan.